Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Septiani, NIM 1805/2006. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian hukum acara perdata. Pengertian hukum acara perdata adalah peraturan yang mengatur tata cara berperkara di pengadilan dalam rangka mempertahankan hukum perdata material melalui dari penyusunan gugatan hingga pelaksanaan putusan hakim. Selanjutnya itu sifat-sifat hukum acara perdata terbagi tiga, yaitu memaksa, yang kedua yaitu mengatur, yang ketiga yaitu sederhana. Selanjutnya yaitu asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama yaitu hakim bersifat menunggu datangnya suatu tuntutan. Yang kedua yaitu hakim bersifat pasif dalam memeriksa perkara. Yang ketiga yaitu mendengar kedua belah pihak. Yang keempat yaitu pengadilan terbuka untuk umum. Selanjutnya yaitu sumber hukum acara perdata. Yang pertama yaitu HIR, yang kedua yaitu RBG, yang ketiga yaitu BW, yang keempat yaitu WFK. Selanjutnya yaitu pertemuan minggu kedua, yaitu bentuk perkara perdata. Bentuk perkara perdata menurut HIR yaitu gugatan tertulis. Gugatan tertulis itu adalah yang paling diutamakan, yang diharapkan pengadilan daripada bentuk lainnya. Yang kedua yaitu gugatan lisan. Gugatan bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata. Selanjutnya itu pihak yang berperkara atau bersengketa. Dalam perkara perdata setidaknya ada dua pihak, yakni pihak penggugat dan pihak tergugat. Tetapi dalam hal tertentu secara khususnya ada pihak tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain. Tergugat adalah orang yang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak ataupun pihak lain. Selanjutnya itu penyelesaian sengketa perdata. Penyelesaian melalui litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau penggunaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Itu surat gugatan. Surat gugatan terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu surat gugatan harus jelas. Yang kedua surat gugatan harus lengkap. Yang ketiga yaitu surat gugatan harus sempurna. Selanjutnya itu pertemuan minggu ketiga yaitu tentang cara pengajuan gugatan. Yang pertama itu kompetensi relatif berhubungan dengan wewenang pengadilan yang mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut atau kewenangan pengadilan untuk mengendali suatu perkara menurut objek, materi ataupun pokok sengketa. Selanjutnya itu tata cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Yang pertama itu pendaftaran gugatan, yang kedua itu membayar pajak biaya perkara, yang ketiga itu registrasi perkara, yang keempat pelimpahan berkas perkara, yang kelima penetapan majelis hakim, yang keenam itu penetapan hari sidang. Selanjutnya itu pertemuan minggu keempat, yaitu tentang sita jaminan dalam perkara perdata. Yang pertama yaitu tujuan penyitaan dalam hukum acara perdata pada prinsipnya adalah untuk menjaga objek atau disita tetap oleh seperti semula agar pada saat dikeluarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka secara langsung dapat memenuhi kepentingan atau pihak yang memohon sita atau penggugat.
Selanjutnya itu macam-macam sita jaminan. Yang pertama itu sita jaminan, yang kedua sita vindikasi, yang ketiga sita penyesuaian, yang keempat sita material, yang kelima sita eksekusi. Selanjutnya itu pertemuan minggu kelima tentang penetapan majelis hakim dan hari sidang. Yang pertama itu ketua pengadilan menetapkan suatu majelis hakim dalam tingkat pertama selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah pendaftaran perkara. Yang kedua itu ketua majelis hukum membuat penetapan hari sidang selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah pendaftaran perkara. Yang ketiga itu ketua majelis hakim menunjuk mediator bagi semua perkara untuk mediasi dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Selanjutnya itu yang keempat itu jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari sejak berakhir masa 30 hari dengan penetapan ketua majelis hakim atau dasar kesepakatan pihak lain. Selanjutnya itu tahapan-tahapan penanganan perkara. Yang pertama itu upaya perdamaian, kedua pembacaan surat gugatan, yang ketiga itu jawaban tergugat, yang keempat itu replik penggugat, yang kelima itu duplik tergugat, yang enam pembuktian, yang ketujuh kesimpulan para pihak, yang kedelapan musyawarah majelis hakim. Jadi itu replik dan duplik. Dalam hal posita adalah rumusan dalil dalam surat gugatan. Petitum adalah hal yang diminta penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Replik merupakan respon penggugat atas jawaban tergugat, sedangkan duplik merupakan jawaban tergugat atas replik dari penggugat. Selanjutnya itu gugatan balik atau rekompensi adalah hal yang lazim dilakukan sebagai strategi tergugat dalam menghadapi penggugat yang lain dengan menggugat secara tidak patut terhadap pihak yang ia didudukan sebagai tergugat. Selanjutnya yaitu pertemuan minggu ke-6 yaitu pembuktian dalam perkara perdata. Menurut Raihan Al-Rasyid berpendapat bahwa alat bukti atau pembuktian adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi. Gunanya mendapatkan kepastian hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata bagaimana bahwa fakta atau peristiwa itu diajukan itu benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antar para pihak. Selanjutnya yaitu tentang beban pembuktian adalah kewajiban dari sebuah pihak pada suatu sisi dalam perselisihan atau masalah untuk memberikan bukti yang cukup dan mendukung posisi mereka. Selanjutnya itu macam-macam alat bukti. Dalam hukum acara perdata dan KUHP perdata ada 5 alat bukti. Yang pertama itu alat bukti tertulis dan atau surat. Yang kedua itu alat bukti saksi. Yang ketiga itu alat bukti persangkaan. Yang keempat alat bukti pengakuan. Yang kelima itu alat bukti sampah. Selanjutnya itu minggu ke-7 tentang putusan hakim dalam perkara, yaitu putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai penjabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu
perkara atau sengketa antara para pihak saling berkepentingan. Selanjutnya itu ada 3 macam putusan. Yang pertama putusan deklarator, yang kedua putusan konstitutif, yang ketiga putusan kondemnator. Selanjutnya itu pertemuan minggu ke-8 tentang upaya hukum dan pelaksanaan putusan perkara perdata. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan terbagi 2. Yang pertama upaya hukum biasa, yang kedua upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa itu terbagi 3. Yang pertama perlawanan, yang kedua itu banding, yang ketiga kasasi. Kalau upaya hukum luar biasa itu perlawanan pihak, yang kedua peninjauan kembali. Selanjutnya itu eksekusi. Eksekusi putusan perdata berarti melaksanakan putusan dalam perkara perdata secara pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela. Prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim. Karena untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan hakim.